Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindang Anggreni. Saya dari kelas C dengan NIM A251241133. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video materi mengenai kinetika gas. Nah, kinetika gas di mana yang akan saya bahas adalah kecepatan, frekuensi tumbukan, dan jarak bebas rata-rata. Nah, sebelum itu kita bahas apa sih kinetika gas itu. Jadi, materi kinetika gas merupakan bagian penting dalam kimia fisik yang membahas gerakan partikel, distribusi kecepatan, frekuensi tumbukan, dan jarak bebas rata-rata antar molekul gas. Nah, konsep-konsep ini berperan besar dalam memahami bagaimana reaksi kimia pada fase gas berlangsung, serta bagaimana variabel suhu, tekanan, dan massa molekul itu juga mempengaruhi kecepatan reaksi. Nah, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari masing-masing yang telah tadi sebutkan mengenai kecepatan molekul gas, mengenai frekuensi tumbukan, dan mengenai jarak bebas rata-rata. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kecepatan molekul gas. Nah, dalam teori kinetik gas, diasumsikan bahwa gas tersusun antar partikel kecil yang bergerak acak dan tidak berinteraksi kecuali dengan adanya tumbukan atau saat terjadi tumbukan. Nah, kecepatan molekul gas tidak sama, tetapi mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann, di mana ada tiga kecepatan yang penting di dalam mempelajari kecepatan molekul gas. Yang pertama ada yang dinamakan kecepatan paling mungkin atau FMP. Kecepatan paling mungkin adalah kecepatan yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah kecepatan rata-rata akar kuadrat atau yang disebut dengan FRMS yang mencerminkan energi kinetik rata-rata. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan rata-rata, di mana rata-rata dari kecepatan semua molekul. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan rumus penting dari tiga poin kecepatan molekul tadi. Nah, yang pertama untuk rumus FMP atau kecepatan yang sering terjadi itu adalah akar Q2 dikali RT per M. Kemudian untuk FRMS sama dengan akar 3 dikali RT per M. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan rata-rata sama dengan akar 8 dikali RT per Pi dikali M, di mana R adalah konstanta gas dengan nilai 8,314 Joule per mol Kelvin. Untuk P adalah suhu dalam Kelvin, dan M adalah massa molar gas dalam kilogram per mol. Selanjutnya adalah mengenai frekuensi tumbukan. Nah, frekuensi tumbukan merupakan jumlah rata-rata tumbukan antar molekul per detik, di mana rumusnya adalah Z. Nah, Z sama dengan akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat dikali kecepatan rata-rata dikali dengan N, di mana N adalah konsentrasi molekul dalam jumlah per volume, di mana N ini bisa didapatkan dari N per V sama dengan P dikali KT. Jadi N ini adalah bilangan Avogadro per kecepatan sama dengan tekanan per konstanta Maxwell dikali dengan suhu. Nah, kemudian kecepatan F rata-rata adalah kecepatan rata-rata molekul, dan D adalah diameter molekul dalam meter. Kemudian yang ketiga adalah jarak bebas rata-rata atau lambda. Nah, untuk jarak bebas rata-rata merupakan jumlah rata-rata tumbukan antar molekul dalam per detik. Nah, untuk rumusnya adalah lambda sama dengan 1 per akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat kali N. Kemudian di mana N adalah N per V sama dengan P per KT adalah konsentrasi molekul jumlah per volume, dan D adalah diameter molekul dalam meter. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang ada di sini adalah di mana gas nitrogen dan neon
berada pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Nah, diketahui untuk molar massa N2 adalah 28 gram per mol. Nah, di sini sudah dikonversi menjadi kilogram per mol, 0,028 kg per mol, sedangkan untuk neon ada 20 gram per mol, dikonversi menjadi kilogram menjadi 0,020 kg per mol. Nah, untuk diameter molekul untuk neon adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 10 meter, dan untuk neon adalah sebelumnya tadi adalah nitrogen dengan 3,7 kali 10 minus 10 meter, dan untuk neon 2,8 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, untuk pertanyaannya ada 3. Yang pertama, kita hitunglah FMP dan FRMS untuk masing-masing gas, yaitu nitrogen dan neon. Yang kedua adalah hitung frekuensi tumbukan dan hitung jarak bebas rata-rata. Nah, kita dari soal tadi kita bisa mengetahui hal-hal yang ada dalam soal tadi, dimana untuk yang pertama adalah kita mengetahui bahwa suhu yang ada di soal tadi adalah 298 Kelvin, kemudian tekanannya adalah 1 atm, dikonversi menjadi Pascal menjadi 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian untuk massa molarnya neon adalah 0,028 kg per mol. Untuk tadi nitrogen 0,028 kg per mol, dan untuk neon adalah 0,020 kg per mol. Nah, untuk diameter molekulnya sendiri untuk nitrogen adalah 3,7 kali 10 pangkat minus 10 meter, dan untuk neon adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, untuk konstanta Boltzmann adalah 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kemudian untuk tetapan gas ideal atau R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, untuk N atau bilangan Avogadro adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 mol per min 1. Nah, untuk yang ditanyakan ada 3. Yang pertama kita ditanyakan adalah FMP dan FRMS untuk masing-masing gas. Kemudian yang kedua adalah frekuensi tumbukan, dan yang ketiga adalah jarak bebas rata-rata. Nah, inilah yang akan dicari atau yang akan dibahas di contoh soal kali ini. Nah, untuk yang pertama, untuk penyelesaiannya kita kerjakan bagian yang pertama tadi adalah menghitung bagaimana menghitung FMP dan FRMS untuk masing-masing gas tadi. Nah, kita mulai dari untuk gas nitrogen. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai rumusnya. Jadi untuk FMP untuk neon kita masukkan akar 2RT dibagi dengan M, dimana R tadi adalah tetapan, nilainya 8,314 dikali suhunya 298 dibagi dengan massa molarnya 0,028 kg per mol untuk nitrogen. Nah, kita langsung masukkan sehingga didapatkan nilainya akar 4955,1 dibagi 0,028 sehingga sama dengan akar 176,969 akar 176,969 sehingga didapatkanlah hasil untuk FMP-nya adalah 420,7 meter per second. Nah, selanjutnya untuk FRMS untuk gas nitrogen itu sendiri adalah akar dari 3RT per M, dimana 3 dikali 8,314 dikali 298 dibagi 0,028 kg per mol sama dengan akar 7432,7 dibagi dengan 0,028 kg per mol, sehingga didapatkanlah hasil akar 265,454 sama dengan 515,2 meter per second. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai FMP dan FRMS untuk nitrogen. Nah, kita berlanjut ke nilai FMP dan FRMS untuk neon itu sendiri, dimana sama dengan cara sebelumnya untuk nitrogen, cuma di sini kita ganti nilai M-nya menjadi 0,020. Nah, sehingga kita bisa mengetahui dari rumus yang telah kita hitung. Nah, untuk nilai FMP itu sendiri untuk neon adalah didapatkan hasil akhir 497,7 meter per second, sedangkan untuk FRMS adalah 609,6 meter per second. Nah,
dari kecepatan rata-rata ini, setelah kita dapatkan hasilnya, kita bisa melihat bahwa bisa melihat dan membandingkan bahwa nilai kecepatan FMP dan FRMS yang lebih tinggi adalah untuk gas neon. Ya, jadi untuk gas neon lebih besar dibandingkan dengan gas nitrogen. Nah, kita akan berlanjut ke soal yang kedua, atau pertanyaan yang kedua adalah mengenai frekuensi tumbukan. Nah, untuk rumus frekuensi tumbukan itu sendiri, Z sama dengan akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat dikali kecepatan rata-rata dan dikali N. Nah, kita masuk untuk poin yang pertama, untuk mencari untuk gas nitrogen. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam rumus, tentu kita harus mencari dulu berapa nilai N dan berapa nilai kecepatan rata-ratanya, karena di soal tadi belum kita ketahui, makanya kita akan mencarinya. Nah, untuk N, untuk nitrogen adalah untuk rumusnya Na dikali P per RT, di mana N adalah bilangan Avogadro, kemudian P-nya adalah tekanan, R-nya adalah tetapan, dan T adalah suhu. Sehingga setelah kita masukkan ke dalam rumus, 6,022 dikali 10 pangkat 23 dikali 1,013 dikali 10 pangkat 5 dibagi 8,314 dikali 298 sama dengan 6,1 dikali 10 pangkat 28 dibagi 2477,6, sehingga didapatkanlah hasil untuk N-nya adalah 2,46 dikali 10 pangkat 25 meter berpangkat min 3. Nah, setelah kita dapatkan nilai N-nya, kita lanjut untuk mencari berapa kecepatan rata-rata dari gas nitrogen. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah kecepatan rata-rata sama dengan akar dari 8 dikali RT dibagi Pi dikali M, dimana kita masukkan 8 dikali R-nya 8,314 dikali suhunya 298 dibagi Pi 3,14 dikali 0,08 kilogram per mol, sehingga didapatkanlah akar 19820,6 dibagi 0,0879 sama dengan akar 2241,224, sehingga didapatkanlah hasil 1497 meter per second untuk kecepatan rata-rata gas nitrogen. Nah, setelah kita dapatkan nilai N dan nilai kecepatan rata-rata tadi, kita bisa langsung mensubstitusikannya atau masukkannya ke dalam rumus tumbukan molekul atau frekuensi tumbukan, di mana akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat dikali kecepatan rata-rata dikali N sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3,7 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 dikali 1497 dikali 2,46 dikali 10 pangkat 25 sama dengan hasil akhirnya adalah 6,9 dikali 10 pangkat 9 tumbukan per detik. Nah, itulah tadi cara menentukan frekuensi tumbukan untuk gas nitrogen. Nah, cara yang sama juga kita lakukan untuk mencari berapa frekuensi tumbukan untuk neon. Nah, kita masukkan kita mencari berapa nilai N untuk neon itu sendiri, dimana sama dengan cara sebelumnya. Untuk N ini untuk nilai N sama sebelumnya dengan nitrogen karena kondisinya sama, cuma untuk kecepatan rata-ratanya di sini kita ubah nilai M menjadi 0,020 kg per mol, sehingga didapatkanlah hasil untuk kecepatan rata-rata adalah 1772 meter per second. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana tumbukan molekul frekuensi tumbukan atau Z sama dengan akar 2 dikali Pi dikali D kuadrat dikali kecepatan rata-rata dikali N, sehingga akar 2 dikali 3,14 dikali 2,8 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2 dikuadratkan dikali dengan 1772 dikali 2,46 dikali 10 pangkat 25, sehingga didapatkanlah hasil akhir 4,8 kali 10 pangkat 9 tumbukan per detik. Nah, dari hasil ini kita juga lagi-lagi bisa membandingkan yang terbesar untuk frekuensi tumbukannya. Di sini adalah kita dapatkan bahwa yang paling banyak terjadi tumbukan adalah nitrogen dengan nilai 6,9 kali 10 pangkat 9 tumbukan per detik. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu mengenai jarak bebas rata-rata atau lambda.
Nah, untuk rumusnya, lambda atau jarak bebas rata-rata sama dengan 1 per akar 2 dikali pi dikali d kuadrat dikali dengan n. Nah, karena kita sudah mendapatkan di sebelumnya berapa nilai n, kita bisa langsung mensubstitusi nilainya ke dalam rumus. Dimana untuk lambda yang pertama kita tentukan untuk jarak bebas rata-rata nitrogen, dimana lambda sama dengan 1 dibagi akar 2 dikali 3,14 dikali 3,7 kali 10 pangkat minus 10 dipangkatkan atau dikuadratkan dikali dengan 2,46 kali 10 pangkat 25, sehingga didapatkanlah hasil akhir 7,6 dikali 10 pangkat minus 8 meter. Nah, kemudian cara yang sama juga kita lakukan untuk neon, dimana jarak bebas rata-rata atau lambda sama dengan 1 dibagi akar 2 dikali 3,14 dikali 2,8 kali 10 pangkat minus 10 dikuadratkan, dipangkatkan dikali 2,46 dikali 10 pangkat 25, sehingga didapatkanlah hasil akhir 1,3 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, dari hasil ini juga kita bisa melihat bahwa untuk jarak bebas rata-rata yang paling besar adalah untuk gas neon dengan nilai 1,3 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, dari hasil ini kita bisa menginterpretasi hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya, di mana ada 3 parameter tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu adalah kecepatan rata-rata, kemudian ada frekuensi tumbukan, dan juga ada jarak bebas rata-rata. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk kecepatan rata-rata ternyata untuk nitrogen itu lebih lambat dibandingkan dengan neon. Jadi kecepatan rata-rata yang paling cepat dari kedua gas ini adalah neon. Hal ini karena massa molar neon itu lebih kecil, sehingga kecepatannya lebih besar atau lebih cepat. Kemudian frekuensi tumbukan. Nah, untuk frekuensi tumbukan di sini untuk nitrogen itu lebih sering dibandingkan dengan neon yang lebih jarang, karena nitrogen ini memiliki diameter yang lebih besar, sehingga frekuensi tumbukan terjadi itu bisa sering terjadi karena karena diameternya lebih besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan itu lebih banyak. Nah, kemudian untuk jarak bebas rata-rata untuk nitrogen ini lebih kecil, sedangkan neon ini lebih besar. Hal ini terjadi karena neon molekulnya melaju lebih jauh sebelum terjadinya tumbukan, karena ukurannya yang kecil, sehingga jarak bebas rata-ratanya itu lebih besar dibandingkan dengan nitrogen. Nah, baik, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.